agak berat karena sudah terlalu banyak yang terluka akibat mulutnya Nikita. Menyangka karirnya akan tamat di situ. Ini hanya bedanya orang maling jambu itu maling. Kalau ini dianggap dicari, dikasih, dianggap upeti itu doang. Tapi kan bukan gara-gara dia artis dia dibayar 4 miliar atau dia mempromosikan suatu produk. Tapi ini adalah akibat kritikan pedas tentang produk yang dianggap melanggar hukum. Nah, akhirnya muncullah Mail, ada yang nakut-nakutin Oki dan lain sebagainya. Kemudian dia harus mengeluarkan uang, pertemuan 4 miliar. Itu kan diajarin cara-cara, kayak kalau misalnya jualan narkoba, cara-cara jualan narkoba diajarin gini-gini ya orang takut. Bagaimana cara membeli narkoba yang aman seperti ini contoh ya. Gimana hindari seperti itu ya, dia memperlakukan dirinya sebagai polisi yang nakut-nakutin orang sebagai hukum sehingga dia berhak menerima uang 4 miliar. Kemudian orang harus mengeluarkan 4 miliar. Nah, dia tidak menyadari ada celah kelemahan dia di situ ya. Kalau nggak ketahuan ya aman, tapi kalau ketahuan ya kiamat. Kalau saya jadi Niki, saya bilang saya diminta untuk endorse ya kan, mana kontraknya, bikin kontrak, bayar pajak. Kemudian bikin pernyataan, bukan ada tekanan. Ini nggak ada kan? Ini kan gaya-gaya maling, kirim sana, kirim sini, habisin, harus uang tunai segala macam. Hubungan sebab akibatnya tidak ada. Cuman ibaratnya ada orang lihat maling, maling, gua nggak laporin, gua diam. Gitu. Namanya uang tutup mulut. Nah kalau bahasa keren itu suap, karena dia bukan pegawai negeri ya, jadi namanya pemerasan. Bisa kena 369, 368, bahkan saya nggak tahu undang-undang ITE-nya kan ada juga. Om, tadi sempat pernah ya nyaranin untuk kembalikan aja lah duit 2 miliar yang dikasih RG. Dia menolak, tapi kenapa dia alasan menolak waktu dia itu? Nggak mau, karena dianggap udah dikasih gitu. Nanti kelamaan dia akan menyadari bahwa itu uang. Apa pangkatnya Nikita Mirzani terima uang 4 miliar? Gaji presiden aja nggak sampai 4 miliar, cuma 100 juta kan? Jadi 4 miliar itu sama dengan gaji presiden 5 tahun, atau dua setengah periode lah kira-kira. Dia cuman bangun tidur cuman ngomong skincare gitu kan, gitu doang ya. Udah harus kita akui ini adalah pemerasan. Ya, dan memang tabiatnya begitu gitu. Jadi siapa-siapa saja yang sudah pernah diperas sama Nikita Mirzani silakan aja laporkan polisi, gak ada masalah. Saya juga nggak baik-baik amat sama Nikita, hanya ketika anaknya ribut. Lawan kura-kura ninja, kebetulan kura-kura ninja adalah lawan saya, makanya saya hajar gitu. Tapi kan kalian tahu kalau Farhad Abbas menyuarakan kebenaran, saya nggak peduli apalagi sama orang yang pernah menyerang saya dulu. Pokoknya kura-kura ninja udah tenggelam, NM juga udah tenggelam, jadi mereka kita udah nggak anggap lagi di negeri ini. Mau tampil nanti pun juga tetap aja negatif mereka kan, kira-kira gitu. Tadi kan juga dari postingannya Nikita kan sempat memposting salah satu surat yang bertanda tangan anaknya yang meminta untuk penangguhan ibunya, penangguhan penahanan Nikita. Mungkin kalau menurut abang Nikita sendiri dapat ditangguhkan nggak sini hukumannya, apalagi yang meminta itu adalah anaknya? Membantu. Itu kan hak subjektif daripada penyidik. Tapi ya sudahlah, anaknya juga udah menjarain pacarnya kan, sama-sama aja gitu. Dikit lagi kura-kura ninja masuk, jadi kumpul semua mereka kan, betul nggak? Mudah-mudahan juga yang ambil uangnya Agus masuk juga, ya. Terus kembali uangnya Agus. Oke? Ya itulah risiko orang berbuat jahat. Jangankan anak hamil pun bisa masuk gitu kan. Di dalam penjara itu kan ada dokter. Itu udah resiko gitu. Masa kalau semua orang hamil berbuat jahat, apakah tunggu anaknya umur 8 tahun baru boleh masuk penjara? Kan tidak. Justru kalau orang hamil berbuat jahat, hukumnya ditambah sepertiga lagi, tambah berat gitu. Saya taruh agak berat karena sudah terlalu banyak yang terluka akibat mulutnya Nikita.
yang terlalu berani. Ini adalah dosa kita yang paling besar terhadap Habib Rizik, ya. Pak Habib Rizik, ini kita udah masuk penjara. Dulu Habib dihina, dipermalukan, sekarang dia teruji bukan gara-gara doa Habib, tapi karena tergiur uang yang akan mengirim dia ke ancaman hukuman yang berat. Habib Rizik, Farhad Abbas menyampaikan pesan ini buat Habib Rizik dan almarhum istrinya yang dulu cukup sakit hati, dan kepada umat-umat Islam yang dihina, yang diwakili waktu itu kan dia ini mendukung Prabowo, dia kan mendukung pemerintahan. Nah, dan ternyata sekarang adalah buah yang dipetik daripada banyak orang.